Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dian selaku pengajar praktek dari kelompok A, kemudian kepada Bapak Juri selaku kepala sekolah yang selalu mendukung program ini, dan juga untuk teman-teman guru di SDN Lombok ini, semoga kedepannya juga dapat mengikuti program yang saya ikuti sekarang ini. Kita langsung saja. Di sini pendampingan individu 2 calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Trenggalek. Dalam pendampingan individu 2 ini, yang akan saya paparkan adalah tentang visi dari guru penggerak. Visi, apa itu dari pengertian visi? Visi adalah representatif visual kita akan masa depan, penggambaran tentang keadaan di masa depan, dan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi dalam suatu lembaga kita harus memiliki sebuah visi yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut, baik dicapai oleh peserta didik, baik dicapai oleh para guru, juga dari sekolah itu sendiri. Jadi dalam merencanakan visi, selanjutnya Pak, dalam menganalisis visi kita akan merumuskan melalui kalimat rupa. Cita-cita untuk murid. Pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Jadi sebelum merumuskan sebuah visi, kita menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti contoh yang ada di layar. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang seperti apa? Pak Juri? Ya, sesuai visinya. Kalau visi kita yaitu berbudi luhur, cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Atau berakhlak mulia, terampil, cerdas, dan berbudi luhur. Nah, untuk mencapai itu kan perlu amanah cita-cita. Berakhlak mulia itu seperti apa? Terus nantinya untuk menuju akhlak mulia itu kan perlu penyelenggaraan, supaya anak penyelenggarannya perlu misinya, yaitu mengajarkan ilmu keagamaan, mengajarkan ilmu keagamaan. Oke, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Bapak Juri. Mungkin dari ibu guru yang lain mengenai pertanyaan nomor 1. Bagaimana Bu Ika? Ya, mungkin bisa ditambah cerdas dan unggul dan apa prestasi. Oh ya, jadi kita memberikan murid-murid yang cerdas, yang unggul, yang berakhlak mulia. Kemudian pertanyaan nomor 2, kita percaya bahwa murid adalah murid itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Murid adalah seorang individu yang ingin mencari ilmu atau belajar, dan tentu jalan respon. pendidikan, pelatihan, dan lainnya, sehingga mereka akan belajar apa yang dijelaskan. Oke, terima kasih atas jawabannya. Bahwa murid itu adalah pribadi yang unik, pribadi yang perlu diberikan sebuah bimbingan dan juga pendidikan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Kalau di sekolah SDN Lombok, apa yang kita utamakan di sekolah kita?
Bu Ani. Atau langsung ke pertanyaan nomor 4. Oh, Pak Sri, monggo. Bahwa di sekolah kita mengatakan melayani peserta didik sebaik mungkin, senyaman mungkin dalam menuntut ilmu atau belajar di sekolah ini, dan harapannya merasa nyaman dan puas atas proses belajar itu. Iya, terima kasih atas jawabannya. Kemudian yang pertanyaan yang nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ini kemarin pertanyaannya tadi ada. Bapak Ibu, atau mungkin saya lanjutkan. Kita waktu sekolah ini yakin untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada murid. Kemudian kita dalam waktu sekolah ini paham bahwa coba di prospek jawabannya Pak di slide berikutnya. Nah, jawabannya yang pertama, saya memimpikan murid-murid itu yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mampu mengikuti perkembangan zaman, serta mencerminkan profil pelajar Pancasila. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik, seperti yang dipaparkan oleh Bu Ika, pribadi yang unik, memiliki minat dan bakat, karakter sehingga harus dikembangkan sesuai dengan potensinya masing-masing. Seperti kemarin di modul 1.1 ya Pak, filosofi Ki Hajar Dewantoro, bahwa anak itu adalah pribadi yang unik. Anak itu sudah memiliki karakter. Jadi tugas guru itu apa? Menebarkan karakter itu sendiri, menanamkan nilai-nilainya yang positif, kemudian menyamarkan karakter yang negatifnya. Jadi kalau seorang guru itu menurut Ki Hajar Dewantoro tidak diperkenankan membentuk sendiri. Jadi kita itu harus mengembangkan potensi yang mereka miliki. Kemudian di sekolah saya mengutamakan pendidikan karakter dan akhlak yang baik serta aspek kognitif dan motorik anak. Tadi dijelaskan oleh Pak Juri bahwa sekolah kita itu melayani sebagai pelayan bagi peserta didik. Nah, pelayan dalam hal apa? Pendidikan karakter. Jadi sekarang itu pendidikan karakter itu lebih penting daripada pendidikan yang lainnya. Karena apa? Sekarang itu kalau seandainya kita itu cuma fokus dengan mentransfer materi saja, Google itu lebih pintar. Jadi misalkan tinggal buka di Google, semua materi sudah ada. Tapi kalau seandainya pendidikan karakter tidak kita tanamkan sendiri dan sejak dini kepada anak, itu nanti ya akan rugi anak itu sendiri. Jadi di sekolah kami mengupayakan yaitu pendidikan karakter dan akhlak yang baik serta aspek kognitif dan motorik pada anak. Di pertanyaan yang keempat, murid di sekolah saya saja. Nah, murid di sekolah saya sadar bahwa sekolah itu bukan hanya tempat untuk menuntut ilmu, tetapi juga untuk mengasah minat dan bakat serta untuk menumbuhkan nilai-nilai positif. Jadi kalau yang seperti ini perlu memberikan pengertian kepada wali murid agar tidak terlalu menuntut anaknya mendapat nilai 100 dan juara 1. Karena wali murid itu kan terkadang bangga anaknya juara 1, bangga anaknya mendapat nilai 100, nanti kalau tidak seperti itu sampai rumah dimarahi. Jadi di sini sekolah itu tidak hanya
reguler, mungkin bisa mengikuti hadrah, bisa mengikuti karawitan, bisa juga mengikuti drum band itu. Kemudian yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk mewujudkan generasi yang mumpuni dan berkarakter baik. Jadi perlu adanya kolaborasi dari pihak-pihak terkait untuk memaksimalkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Jadi kolaborasi itu tidak hanya dengan teman-teman guru, dengan rekan sejawat, tapi kolaborasi itu juga diperlukan dengan wali murid, bisa juga dengan komite. Karena kalau seandainya kita itu hanya yang dipikirkan kelasnya saja, terus bagaimana dengan kelasnya yang lain? Apakah kita hanya memasrahkan, oh kelas 1 pasrahkan saja ke wali kelasnya, baik buruknya itu terserah walinya? Tidak seperti itu, tapi perlu adanya kolaborasi. Kita itu satu keluarga dan memiliki satu tujuan. Jadi satu lembaga pendidikan SDN Tumpuk itu memiliki satu tujuan. Tujuannya apa? Memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal pendidikan. Seperti itu. Jadi misalkan ada kelas 3 atau kelas 4 yang agak bermasalah, itu urusan guru itu tidak benar. Karena apa? Tujuan dari lembaga itu seharusnya ditanggung oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya satu orang. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Kemudian yang keenam, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa guru adalah sosok yang digugu dan ditiru. Kalau dulu itu pernah murid kelas saya itu bilangnya guru itu sosok yang diguyu dan ditinggal turu. Nah itu bukan digugu dan ditiru, tapi diguyu dan ditinggal turu. Jangan sampai kita menjadi sosok yang seperti itu. Jadi harus memiliki sikap keteladanan yang baik serta mampu menuntun anak. Ini PR-nya bagi kita semua, terutama bagi ibu guru yang masih muda-muda. Apalagi sekarang seiring perkembangannya zaman, anak-anak itu sudah sangat terkontaminasi dengan apa yang berbau dari sosial media itu. Jadi sosial media itu sangat berpengaruh dengan perkembangan anak, baik perkembangan apa motoriknya, baik sikapnya, kognitifnya, semuanya sangat berpengaruh. Jadi tugas kita sebagai guru di sini adalah mendidik anak-anak untuk selalu bersikap positif. Jadi kalau seandainya anak berbuat salah atau berkata salah yang tidak sepantasnya, itu memang sudah kewajiban kita untuk menegur. Jadi menegur anak, menasihati anak itu kita tidak boleh bosan-bosan. Jangan sampai dia ini wis tak omong, kok saiki balik harus biyen. Polo-polo ditutup-tutup itu enggak benar. Orang tua saja kalau dibilangin sekali dua kali kadang masih berbuat kesalahan lagi, apalagi anak-anak. Nanti kalau sudah ditinggal bermain paling juga lupa. Okay. Itu yang nomor 6. Nah, di sini visi sekolah SDN Tumpuk yaitu mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan unggul dalam prestasi. Coba Bapak Ibu mungkin di sini ada indikator yang kemarin saya susun itu berakhlak mulia. Di sini saya itu menulis tidak seharusnya kalau visi itu tujuannya kan untuk peserta didik. Tapi di sini saya menulisnya adalah warga sekolah. Karena apa? Yang baik itu, yang berakhlak mulia itu jangan hanya menyuruh siswanya berakhlak baik, tapi gurunya, tenaga kependidikannya, semuanya diharapkan juga berakhlak mulia, memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian cerdas. Warga sekolah mampu memperoleh dan menerapkan pengetahuan informasi dan keterampilannya. Jadi misalkan guru itu mengikuti seminar, webinar, pelatihan apapun, jadi jangan sampai ilmu itu hanya berdiam diri ke Bapak Ibu guru semua, tapi diterapkan ke anak-anak. Itu. Kemudian terampil.
Warga sekolah cukup cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Yang terakhir, unggul dalam prestasi, yaitu kemampuan warga sekolah dalam membentuk dan mencapai hasil. Dari sini, apa ada yang perlu ditambahkan, Pak Juri? Bagus. Monggo slide berikutnya. Apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Atau adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi tadi? Coba Pak Sik. Visi sekolah mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan unggul dalam prestasi. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ada yang perlu ditambahi? Saya kira sudah bagus dulu, tinggal nanti kita angkat dalam misinya. Ini kemarin saya mencoba membuat gambaran masa depan di sekolahku, yaitu di sekolah saya muridnya berunggul dalam prestasi, cerdas dan terampil serta berakhlak. Dan itu pun didukung dengan tim yang solid baik dari guru ataupun dari wali murid. Karena apa? Kalau seandainya yang bergerak cuma satu gurunya saja juga tidak mungkin. Jadi perlu adanya kolaborasi. Di sini saya selanjutnya akan memaparkan prakarsa perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkepentingan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, prakarsa perubahan yang saya susun adalah meningkatkan pengetahuan impact peserta didik. Tadi dalam misi sekolah yaitu siswa unggul dalam prestasi, cerdas dan terampil. Jadi harapan saya, karena sekarang itu pendidikan kita harus menyesuaikan dengan kodrat zaman, jadi harus berkembang sesuai dengan zamannya. Prakarsa perubahan yang ingin saya susun adalah meningkatkan pengetahuan impact peserta didik. Kenapa saya memilih meningkatkan pengetahuan impact? Karena di sekolah didukung dengan tersedianya Chromebook dan WiFi yang ada di sekolah, serta kemampuan murid dalam menggunakan smartphone. Jadi kemarin dapat Chromebook sebanyak 15 Pak. Jadi kalau seandainya tidak dimanfaatkan ya sangat disayangkan gitu. Nah, dalam menyusun prakarsa perubahan, di sini saya menggunakan inquiry apresiatif dengan tahapan dari Bagja. Mungkin Bapak Ibu masih Bagja itu apa? Bagja itu adalah singkatan dari B-nya itu buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya dari impian, J jabarkan rencana, dan yang A yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Ini adalah tahapan Bagja yang saya susun. Prakarsa perubahan yaitu meningkatkan pengetahuan impact peserta didik. Jadi dalam menyusun untuk mewujudkan prakarsa perubahan itu ada pertanyaan-pertanyaan dan juga tindakan yang dapat kita lakukan. Jadi di poin B buat pertanyaan utama. Pertanyaan utamanya karena prakarsa perubahan yang saya susun adalah meningkatkan pengetahuan impact peserta didik,
Tindakan yang mungkin yang saya lakukan, yang pertama melakukan observasi pengetahuan iptek peserta didik. Jadi kalau melakukan observasi, kita bisa meminjamkan kelompok dulu, biarkan mereka itu membuka apa aja sesuai dengan kemampuannya. Karena anak itu kan sifatnya ingin tahu, pasti kan mau coba-coba dulu. Kemudian sharing dengan atasan ataupun teman sejawat, terus mencari referensi terkait materi iptek yang sesuai dengan anak usia SD. Yang selanjutnya adalah memotivasi anak untuk mempelajari iptek dan menjelaskan manfaatnya. Ini yang perlu ditingkatkan ke anak, yaitu memotivasi anak untuk mempelajari iptek dan menjelaskan manfaatnya. Jangan sampai mereka yang memiliki smartphone di rumah digunakan untuk hal-hal yang negatif. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Di situ ada pertanyaannya yang diambil, yaitu aktivitas apa saja yang dilakukan agar berhasil meningkatkan pengetahuan iptek peserta didik. Yang pertama yaitu membiasakan pembelajaran menggunakan TIK yang tersedia di sekolah. Terus bisa juga berkolaborasi dengan atasan, dengan rekan, atau mungkin dari rekan guru yang memiliki kompetensi yang mumpuni terhadap TIK, mungkin bisa nanti menjadi tutornya. Kemudian adanya kelompok jaringan internet yang stabil di sekolah, terus memberikan umpan balik atau refleksi kegiatan. Yang terakhir adalah kegiatan ANBK. Sekarang kan untuk SD juga ada ANBK, jadi jangan sampai anak itu membuka kelompok ketika mau ANBK saja. Iya. Terus selanjutnya dari mimpi. Pertanyaannya yaitu apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan akan terjadi jika peningkatan wawasan iptek pada peserta didik telah berjalan dengan baik? Apa saja hal baru yang dapat peserta didik lakukan setelah pengetahuan iptek mereka meningkat? Kemudian bagaimana caranya mempertahankan dan meningkatkan tersedianya sumber yang ada? Jadi kebiasaan baru itu agar tetap berjalan dengan baik, yaitu konsisten dalam menggunakan TIK. Kemudian menjabarkan kegiatannya, kegiatan apa saja yang mungkin bisa dilakukan peserta didik yang sekiranya membutuhkan kelompok. Kemudian berkolaborasi dengan semua pihak, saling melengkapi dan saling mengikuti perkembangan. Jadi agar sekolah kita itu juga tidak ketinggalan. Selanjutnya yang huruf J yaitu jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa tindakan-tindakan yang dapat mendukung pengembangan kegiatan tersebut? Kemudian bagaimana mengukur kemampuan iptek peserta didik? Terus berapa lama waktu yang diinginkan untuk meningkatkan pengetahuan iptek peserta didik? Nah, tindakannya atau penyelidikan yang dilakukan yaitu membentuk komunitas praktisi. Alhamdulillah Pak, mobilnya sudah, tinggal kegiatannya masih proses. Kemudian kolaborasi dengan semua warga sekolah, wali murid dan pihak-pihak yang terkait untuk mengembangkan kegiatan. Terus pembiasaan menggunakan media digital dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu misalkan ingin membuat soal ulangan harian, bisa juga menggunakan TK seperti Google Form, bisa menggunakan Quizzes juga bisa, atau mau pakai Kahoot juga bisa. Jadi itu anak biar lebih tertarik. Kemudian membuat target rancangan pencapaian dan menginformasikan ke peserta didik. Jadi kita menginformasikan ke peserta didik paling mudah kalau anak SD itu sementara yaitu mengetik saja, misalkan membuat cerita lewat Google Doc itu juga bisa, atau lewat Word agar terbiasa menggunakan Chromebook atau komputer.
Kemudian huruf A yang terakhir yaitu atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang dilibatkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut? Kapan rencananya akan dilakukan dan bagaimana cara agar kegiatan tersebut tetap konsisten dan berkelanjutan, serta siapa yang akan menampung kesulitan atau permasalahan dalam kegiatan tersebut. Jadi yang dilibatkan yang pertama adalah teman sejawat yang memiliki keinginan yang sama. Kemudian membuat jadwal kegiatan, melakukan refleksi dan evaluasi secara periodik bersama kepala sekolah dan teman sejawat. Kemudian yang terakhir yaitu komunitas praktisi. Nah, dari inquiry apresiatif tahapan bagja tadi, visi saya adalah terwujudnya generasi unggul yang berakhlak mulia dan berwawasan iptek sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di sini yang saya tinggalkan adalah akhlak dan juga pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zamannya sekarang. Jadi mendidik anak itu diharapkan sesuai dengan zamannya saat ini. Jangan sampai mendidik anak itu sesuai dengan zaman kita pada waktu dahulu. Karena apa? Ilmu pengetahuan itu kan terus berkembang sesuai dengan perkembangannya zaman. Penjelasan dari visi saya seperti itu. Warga sekolah memiliki akhlak, karakter, dan budi pekerti yang luhur sesuai dengan profil belajar Pancasila. Kemudian warga sekolah mampu memperoleh dan menerapkan informasi tentang ilmu pengetahuan teknologi dalam kehidupannya. Itu sekiranya yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu apabila ada tanggapan atau ada pertanyaan, monggo. Atas pertanyaannya dari Bu Ika, bagaimana jika ketika kita itu membawa Chromebook di kelas dan tujuan kita adalah agar Chromebook itu digunakan dalam pembelajaran. Nah, kenyataannya anak-anak itu malah membuka YouTube, misalkan OPDP, misalkan film kartun yang lainnya. Nah, ini kan anak-anak ya, kita tidak bisa misalkan langsung memarah itu enggak. Caranya adalah diberikan waktu. Jadi misalkan kamu saya pinjami Chromebook dalam batasan waktu berapa menit, gitu. Ya, disuruh mencari misalkan kamu cari di YouTube misalkan tentang materi organ tubuh atau materi tentang pernapasan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti setelah itu, kalau kamu sudah menemukannya, yaitu kamu menulis materi yang ada dalam video kamu itu tentang apa saja. Waktunya cuma 10 atau 15 menit. Jadi tidak cukup waktunya hanya itu. Nanti pasti anak-anak fokusnya adalah mencari sesuai apa yang ada dalam pembelajaran, sesuai yang ibu gurunya perintahkan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Suli.
apa yang telah dipaparkan oleh ini sudah sangat bagus sekali dan sesuai dengan kondisi saat ini, yang mana pemerintah sudah berusaha membantu sekolah-sekolah yaitu berupa alat elektronik untuk menunjang proses pembelajaran. Tinggal bapak ibu guru saja yang harus berinovasi tadi, harus berinovasi. Apa yang kita miliki itu kita manfaatkan secara bergiliran, khususnya karena kelas 4 ke atas itu mungkin sudah bisa, kalau kelas bawah ya belum. Maka dari itu saya mengingatkan dan mendukung apa yang disampaikan ini, bahwa kita sudah dibantu oleh pemerintah, tinggal kita memanfaatkannya. Dan apa yang telah ditanyakan oleh Bunda tadi, masa betul bahwa sebenarnya anak ini sudah pandai IT, namun yang digelut itu baru beberapa permainan yang menggiurkan, bahkan kecanduan. Termasuk cucu saya sudah kelas 5 itu kalau di rumah, kalau tidak diberikan atau untuk main dulu tidak mau belajar. Itu salah satu hambatan atau kendala dalam kita menggunakan IT itu tadi, bahwa dalam penerapannya memang kita harus juga berinovasi, bahwa itu tadi ketika kita memberikan alat kepada anak-anak kita harus juga punya program. Artinya rencananya seperti apa, waktunya berapa lama, terus apa yang harus dikerjakan itu. Kalau hanya ini ya gagal. Jadi seorang guru harus betul-betul merencanakan apa yang harus dikerjakan untuk anak didiknya, sehingga apa yang itu tercapai sesuai dengan target yang ada, dibatasi waktu. Dan kalau anak sudah menguasai alat elektroniknya itu tinggal itu tadi. Kecuali kalau masih baru pengenalan, ya diberitahu cara membuka ini, membuat ini dan lain sebagainya. Dan juga berkaitan dengan pelajaran juga, tahun dasar itu ada tugas-tugas misalnya semacam membuat iklan. Kalau biasa anak-anak menggambar misalnya iklan apa, obat atau apa gitu. Kalau di situ kan tinggal kita bisa mencari atau mengedit dan lain sebagainya. Maka dari itu kepada bapak guru silakan untuk dimanfaatkan alat-alat elektronik yang kita punya. Namun saran saya itu tadi harus terprogram yang betul, sehingga anak itu betul-betul ini. Dan memang kendalanya seperti itulah, kita tidak terprogram, kita tidak berhasil, dan kita cara itu banyak untuk bermain ataupun melihat sesuatu yang mereka senang. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya dari Bapak. Jadi, mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diluangkannya pada hari ini dalam pertandingan individu 2 dengan guru penggerak angkatan 9. Semoga apa yang saya presentasikan bermanfaat untuk diri saya sendiri, bermanfaat untuk Bapak Ibu guru semuanya, dan juga bermanfaat untuk lembaga ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.